pandangan Ki Hajar Dewantara, untuk mengembangkan pendidikan, kita harus memperhatikan dua kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Nasrul, guru IPA terpadu di SMP Islam Terpadu Wahda Islamiyah Makassar. Sebelum mempelajari modul ini, yang saya yakini terhadap murid bahwa setiap murid itu punya potensi dan bakat. Kemudian murid juga memiliki karakter yang berbeda-beda. Masing-masing murid memiliki keunikan masing-masing, karakter masing-masing. Dan tugas guru adalah mendampingi anak, menemani mereka untuk mengembangkan potensi dan bakat yang mereka miliki. Kemudian tentang pembelajaran di kelas, dalam pandangan saya sebelum mempelajari modul ini, pembelajaran di kelas itu adalah lingkungan bagi anak untuk mengembangkan potensi dan bakat mereka. Di dalam kelaslah anak bisa berkembang, anak bisa tumbuh, berinteraksi dengan guru, berinteraksi dengan teman-teman mereka. Sehingga salah satu tugas guru adalah bagaimana menjadikan kelas itu selain sebagai sarana untuk anak-anak mendapatkan pelajaran, tapi bagaimana guru membuat seoptimal mungkin ini kelas ini menjadi menyenangkan dan menjadi lingkungan yang baik bagi anak untuk mengembangkan potensi dan bakat mereka. Sebelumnya saya hanya memahami tentang trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang terkenal. Dengar sosong Tolodo, dari depan memberikan teladan. Ing Madya Mangun Karsa, di tengah-tengah memberikan motivasi, dan Tuturi Handayani. Kalau Tuturi Handayani ini yang paling banyak karena logonya mungkin bertebaran di mana-mana. Dari belakang memberikan dorongan. Trilogi pendidikan ini yang lebih saya kenal sebelum mempelajari modul ini. Tapi setelah mempelajari modul ini, alhamdulillah ternyata perjuangan pendidikan Ki Hajar Dewantara itu begitu luas. Bukan sekedar dari sisi trilogi pendidikan. Ada dalam mengembangkan pendidikan, kodrat keadaan yang perlu diperhatikan oleh setiap guru, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Bagaimana anak diperkenalkan dengan karakternya yang bersesuaian dengan kodrat alamnya atau dengan budaya dan daerah mereka masing-masing, tanpa mengabaikan kodrat zaman, bagaimana perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Dan butuh untuk dievaluasi budaya-budaya asing dan disesuaikan dengan budaya-budaya lokal yang diperkenalkan kepada murid atau kepada anak. Kemudian ada juga yang istimewa yang saya pelajari dari modul ini tentang asas melakukan pengembangan dalam pendidikan yang dikenal dengan TRICON, continue, konvergen, dan konsentris, yang intinya bahwa dalam mengembangkan pendidikan kita harus bersabar karena anak mengalami tahapan-tahapan dalam pendidikan. Jadi tidak otomatis langsung mengalami perubahan, tapi anak ini akan berproses sedikit demi sedikit. Kemudian konvergen, bahwa semua potensi kita tidak boleh ketinggalan zaman, kita tidak boleh mengabaikan perkembangan-perkembangan yang ada saat sekarang ini untuk kita evaluasi dan disesuaikan, ditampung semua potensi yang ada untuk mengembangkan pendidikan atau untuk mengembangkan bakat dan potensi anak. Kemudian ada konsentris, bahwa dalam melaksanakan pendidikan kita memang mengambil seluruh potensi yang ada, seluruh budaya-budaya yang ada perlu kita perhatikan, akan tetapi tetap disesuaikan dengan budaya lokal atau karakter dasar yang kita miliki. Kemudian termasuk semangat juang yang beliau miliki luar biasa, ini menjadi pelajaran penting juga yang saya dapatkan dalam modul ini. Dan yang paling penting yang berubah dalam pikiran saya, bahwa saya harus terus menjaga semangat berjuang untuk mengembangkan pendidikan, termasuk untuk menuntun anak. Ini juga menjadi kata kunci, bagaimana tugas kita hanya menuntun anak, bersabar menuntun anak menuju potensi dan bakatnya, bagaimana anak-anak dituntun menuju keselamatan dan kebahagiaan mereka. Dan khusus di tempat saya mengabdi di SMP Islam Terpadu Wahda Islamiyah,
sekolah Islam yang seluruh muridnya beragama Islam, bagaimana anak dituntun dalam kodratnya sebagai seorang muslim sehingga dia sadar dengan keadaannya, konsekuensi menjadi seorang muslim. Dan ini sangat bersesuaian dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam menuntun anak menuju kodratnya ini butuh tentunya perjuangan. Sebagaimana juga beliau luar biasa, walaupun diasingkan di Belanda atau di negeri yang jauh, tapi semangat beliau dalam mengembangkan pendidikan tidak menghapus. Bahkan setiap peristiwa beliau senantiasa dalam. Ini juga yang salah satu berubah dalam pikiran saya, bahwa setiap kejadian yang kita lihat di sekitar kita perlu kita refleksikan dan kita bawa dalam dunia pendidikan kita. Bahwa begitu banyak kondisi-kondisi, keadaan-keadaan yang perlu kita cerna dengan baik dalam mengembangkan pembelajaran di kelas, dalam mengembangkan diri kita sebagai seorang guru. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya dapat dari modul ini. Dan terakhir juga yang tidak luput adalah pentingnya kolaborasi. Jadi kolaborasi, saling berbagi pengalaman dengan teman-teman guru yang lain, karena boleh jadi ada pengalaman yang didapatkan oleh teman-teman, kemudian bisa juga kita belajar dari pengalaman tersebut. Yang bisa segera saya laksanakan tentunya agar pembelajaran saya mencerminkan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama tentunya sesuai dengan prinsip trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, Ing Madya Mangunkarsa, Ingarso Sontolodo, Ing Madya Mangunkarta, dan Tuturi Handayani. Bukan sekedar saya menjadi motivator dan mendorong anak-anak untuk giat belajar, mendorong mereka menuju bakat dan minat yang mereka miliki, tapi saya juga harus menjadi teladan untuk mereka. Jadi jika saya berharap anak-anak giat untuk belajar, saya juga harus terus belajar. Insya Allah saya akan terus mengembangkan diri saya dengan terus belajar, mengembangkan bakat saya juga sebagai seorang guru. Kemudian yang berikutnya, pembelajaran saya harus saya upayakan ada internalisasi nilai-nilai karakter. Tentunya khusus di sekolah saya di SMP Islam Terpadu Wahda Islamiyah harus ada islamisasi bagaimana karakter sebagai seorang muslim bisa saya internalisasi dalam pelajaran saya di IPA Terpadu. Kemudian yang berikutnya, pembelajaran di dalam kelas agar bisa menyenangkan, saya harus terus mendesain perangkat pembelajaran saya yang berbasis IT. Ini juga tantangan bagi saya untuk belajar IT, mengikuti perkembangan zaman, dan berusaha juga, insya Allah saya akan berusaha untuk menginternalisasi nilai-nilai budaya lokal di tempat saya berada, nilai-nilai karakter tentunya, dan juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi intinya, insya Allah mudah-mudahan saya bisa terus mengembangkan diri saya, kemudian mempersiapkan semua perangkat-perangkat pembelajaran saya yang mendukung potensi dan minat murid di kelas tanpa memaksakan mereka untuk memahami sesuatu, tapi tugas saya insya Allah berusaha menuntun mereka menuju minat dan bakat mereka. Tentunya yang perlu juga saya lakukan harus ada refleksi atau survei mungkin untuk murid, pandangan mereka terhadap pembelajaran saya, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan di pelajaran saya ini, yang insya Allah mudah-mudahan bisa saya lakukan. Refleksi yang saya berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.